Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai encoding nih ya. Jadi apa itu encoding? Nah, jadi dimulai dari sini ya, bukan dari sakit lain tadi. Jadi encoding itu yang merubah data yang tadinya kategorikal, misalkan nominal atau ordinal. Contohnya apa? Contohnya ya gender, kemudian apa? Warna gitu kan, warna biru, warna kuning, warna hijau itu kan bukan suatu nilai yang kontinu. Nah, jadi untuk memasukkan ke dalam scikit-learn misalkan seperti itu ke dalam model di Python, kita perlu mengubah dataset yang tadinya kita berbentuk nama-nama misalkan ya, nama orang itu kita misalkan encode jadi suatu kategori satu 2 3 dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu ada beberapa cara. Di sini aku tuliskan juga ada di daftar pustakanya ya. Sorry, daftar isi ya. Di sini ada beberapa caranya, misalkan pakai scikit-learn, pandas dan sebagainya. Nanti kita pelajari. Nah, ini kelihatannya banyak isinya, padahal itu ya paling satu dua blok code aja gitu. Nah, mungkin kita akan mulai ini dulu dari creating data frame. Jadi untuk membuat ini ya suatu variabel yang berisi kategori dan juga misalkan ada continue boleh, jadi bebas, kalian buat aja data frame sesuai keinginan kalian, atau kalian jika sudah punya CSV atau Excel yang dataset real gitu ya, ya boleh langsung aja pandas pd.read underscore CSV atau pandas pd.read underscore Excel gitu ya, tergantung tipe data kalian itu importnya dari apa gitu kan ya. Nah, jadi kita perlu ini dulu ya, import warning. Misalkan ini mengganggu kalian, jika ada warning kok kalian banyak komentarnya gitu kan ya, ini error atau hanya sekedar peringatan akan ada update package gitu kan, kemudian kita tutup aja warningnya, kita hide gitu. Makanya kita import warning, kemudian kita filter warningnya ignore, jadi diabaikan kalau ada warning. Ini saya sedang run untuk pertama kalinya di Google Colab, jadi ini restart kernel dulu ya, kita mulai dulu kernelnya, jadi cukup memakan waktu, kita tunggu aja sebentar lagi. Nah, sebenarnya ada beberapa metode yang tidak memerlukan encoding gitu ya. Nah, tapi majority gitu di Python kita harus mengencode dulu variabel kategori kita. Nah, jadi kita akan mencoba membuat tiga variabel kategori, yaitu gender, class, dan juga city. Jadi misalkan ada suatu kelas, ini jenis kelaminnya apa, kemudian ada dia di kelas apa dan dia berasal dari mana. Nah, coba kita data.head. Bentuknya ya kayak data frame biasa ya, ada 5 baris dengan 3 kolom. Semuanya kategori. Kalau nggak kategori gimana? Misalkan ada yang continue, ya udah di slicing aja kan bisa ya. Kayak gitu sih. Nah, jadi pertama kita akan belajar mengenai one hot encoding. Apa itu one hot encoding? Ya, one hot encoding itu sebenarnya dia merubah yang tadinya itu berasal dari satu kolom, misalkan ini ya Delhi, Gurugram gitu kan ya. Ini hanya ada dua jenis kota, makanya yang tadinya ada satu kolom city menjadi dua kolom gitu ya. Nah, misalkan di kolom Delhi nanti dia akan bernilai satu, dan untuk gurugramnya dia akan nol gitu kan. Sedangkan untuk kolom yang gurugram gitu kan, untuk yang row baris yang dia datanya itu Delhi, dia akan bernilai nol gitu. Sedangkan gurugramnya satu karena dia miliknya kolom gurugram. Nah, seperti itulah. Nah, jadi kita akan menggunakan yang pertama kategori encoder library. Jadi ini library yang biasanya tidak terinstall langsung di Python gitu ya. Anaconda pun sebenarnya belum biasanya sih. Nah, kita pip install dulu kategori encoders. Kita komen ini karena ini dalam satu blok yang sama. Nah, kalau kalian mau multi line komen kayak gini, jadi kalian tinggal kontrol kemudian backslash gitu ya kalau di Windows. Kemudian shift enter untuk running. Jadi itu hanya biar cepet aja. Nah, ini saya sedang menginstal. Nah, udah selesai karena ini cukup ringan package-nya. Kita uncomment lagi sama kayak tadi. Lalu kita yang komen yang pip installnya karena kita udah menginstal. Jadi kita import kategori encoders SGE gitu ya biar singkat. Kita ambil ini ya one hot encoder. Nah, dari CE tadi kategori encodersnya. Nah, kita yang mau encode apa? Semuanya ya boleh, satu ya boleh, ini dua contohnya. Jadi gender dan city. Lalu kita fit transform, jadi kita fitting langsung transformasi, hasilnya bisa di head data.head gitu ya, data frame kalian. Nah, seperti yang saya bilang, kalau ada dua jenis ya, misalkan gender laki-laki perempuan, dia akan jadi dua kolom. Nah, city tadi ada dua ya, yang city satu ini adalah Delhi, yang city dua ini uh,
apa tadi ya namanya, daerah India, Gurugram gitu ya. Nah seperti itu. Tapi perlu make sure ya, City satu ini tadi ya Delhi atau Gurugramnya. Jadi dilihat aja ini yang satu di baris satu itu yang City satu, berarti ini Delhi. Ya benar, berarti Delhi dulu baru Gurugram. Kalian bisa rename nama kolom ini kayak gitu sih. Nah, kelasnya nggak berubah karena dia tidak di encode di sini kayak gitu. Kemudian kita binary encoding. Nah, binary encoding itu mengubah menjadi suatu nilai biner ya. Ini kan satu itu kan sebenarnya 2 pangkat 0 gitu kan ya. Misalkan angka 2 ini kan menjadi 2 pangkat 1 gitu. Ini untuk very hot itu kan jenis ketiga ya. Nah, jenis ketiga berarti 3 itu ini ya. 2 pangkat 0 menjadi 1, 2 pangkat 1 menjadi 2, 2 tambah 1, 3. Nah, ini adalah nilai-nilai binary ya. Nah, kalau kalian bingung kenapa kok tadi belum paham, misalkan kenapa 3 itu ini ya direpresentasikan menjadi 011. Ini bukan 11 ya, tapi 011 kayak gitu. Nah, itu kalian bisa cari aja how to read binary angka gitu ya, binary numerical gitu lah ya. Intinya kok binary kok numerical? Ya binary number gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalian pelajari kenapa? Ya sebenarnya ini adalah perpangkatan dari 2 aja. 2 pangkat 0 untuk digit yang pertama, 2 pangkat 1 digit kedua dan seterusnya. Nah, kemudian kemudian kita masukkan dia ke dalam kolom. Misalkan ini karena hanya ada 4 kategori, dia membutuhkan 3 slot ini ya binary gitu. Karena yang tertinggi itu ya ini 100 ini ya, miliknya si 4 gitu kan, 2 pangkat 2 gitu kan. Nah jadi dia hanya butuh 3 kolom. Nah misalkan temperatur kalian itu ada 4, ternyata kalian hanya menggunakan 3 kolom, setelah di encode itu kan lebih bagus ya daripada one hot encoding yang akan menghasilkan 4 kolom jadi verbose gitu kan ya. Jadi kebanyakan. Nah makanya kalian bisa gunakan binary encoding untuk mempersingkat, bukan mempersingkat juga ya, memperkecil ya ukuran kolom kalian. Nah nanti kita akan juga membahas mengenai how to avoid one hot encoding, tapi di video selanjutnya aja karena ini cukup panjang mungkin. Jadi ini salah satu caranya sebenarnya pakai binary encoding. Nah, kemudian kita bisa kalau di Python itu pakai yang tadi ya, pakai library kategori encoder. Kita bisa dot binary encoder. Nah, kemudian kalian yang mau diubah apa? Ketiga-tiganya, karena kolom saya ketiganya kategorik boleh, satu boleh, dua boleh bebas. Sama bisa pakai fit transform lalu disebutkan di apa namanya? Data kalian itu yang apa yang mau di encode. Nah, ini kebetulan hanya kelas A, B, C gitu kan ya. Nah, ini setelah di encode menjadi 3 kolom. Padahal kalau kita lihat di atas berapa kolom ya? Harusnya ada 4 ya, ada 4 kelas, harusnya bisa menjadi 4 kolom kalau kita pakai one hot encoding. Tapi karena kita pakai binary encoding, angka 4 itu hanya butuh 3 slot. Nah, 3 slot itu nih maksudnya ya, 100. Ini bukan 100 tapi 100. Jadi butuh 3 slot aja. Bukan 1100 gitu, bukan. Atau 1000, bukan kayak gitu. Jadi butuh 3 saja. Jadi lebih ringkas. Nah, Pandas juga bisa one hot encoding. Jadi kita nggak perlu install sebenarnya kalau pakai one hot encoding itu, nggak perlu install kategori encoder library itu. Nah kita bisa pakai pandas pd, ini karena pandas saya singkat, pd.getDummies. Nah kemudian sebutkan data kalian, data frame-nya apa dan kolom mana yang mau di one hot encode gitu. Nah kayak gini misalkan gender dan city. Ya udah, jadi bagus ya, namanya cukup menjelaskan gender female, gender male, city Delhi, city Gurugram. Kalau kita pakai tadi yang atas pakai library yang kita install, itu dia gender 1, gender 2, city 2 kurang representatif. Oke, kalau data kita sedikit, variabel kita sedikit, tapi kalau banyak kan akan jadi repot ya. Mendingan kita pakai pandas getDummies kalau misalkan mau one hot encoding daripada yang pakai library ini mana ya, ini kategori encoder kayak gitu. Oke, lanjut kita mana nih? Sorry, ke atas ya. Oh, oke. Jadi ini tadi kita masuk ke pandas. Nah, sekarang kita ini ya pandas ya. Nah, sekarang kita pakai scikit-learn. Scikit-learn pun bisa ya untuk digunakan sebagai one hot encoder. Nah, one hot encoding pakai scikit-learn, dia misalkan kita cari dulu variabel kolom mana yang tipenya objek alias dia categorical. Nah, kemudian kita list, kita lihat kolomnya, kolom-kolom yang tipenya objek. Nah, kebetulan data frame saya 3 dan tiga-tiganya adalah ini ya, objek semua, kategori semua, makanya dia keambil semua. Tapi kan
Kalau variabel kalian itu banyak ratusan gitu, daripada kalian define satu-satu dalam bikin list sendiri, kalian bisa pakai kayak gini, dtypes gitu ya, mencari data kolom yang tipenya adalah objek gitu. Nah, kemudian kita bisa pakai scikit-learn.preprocessing. Nanti diambil aja yang one hot encoder. Di sini kalian bisa one hot encoding, lalu kemudian kalian bisa ini aja ya, feed transform kayak yang sebelumnya, package yang tadi kita install. Jadi sama perintahnya, feed transform atau ya bisa feed gitu sebenarnya kan. Tapi kita langsung transform juga setelah di fitting. Nah, jadi bentuknya sama, sama seperti yang Pandas, sama seperti yang tadi library categorical encoder ya. Jadi akan terbentuk dua kolom gitu. Nah, cuma nggak enaknya dari si scikit-learn, dia kolomnya jadi seperti ini ya, nggak bernama gitu, dan dia pun bentuknya float atau bilangan bulat. Sorry, bilangan pecahan. Nah, jadi kurang apa ya? Ya perlu di-convert jadi perlu di-convert jadi integer lagi kalau dia mau dibentuk menjadi 1,0 bukan 1,0, kurang enak aja dilihat gitu kan. Nah, kalau kita nggak mau repot karena kita karena kita kategorikalnya itu banyak ya, kita tadi kan sudah membuat list ya. Listnya kita masukkan ke dalam nama calls gitu ya. Yang tadi kita lihat ke atas. Nah, ini calls itu ada 3. Nah, kalau ini kan satu tok nih yang kita fit transform. Nah, jadi cuma 2. Nah, kalau kita mau sekaligus semuanya ya kita tinggal data calls, ini hanya subsetting biasa. Nah, kayak gitu. Kita fit transform biasa. Nah, jadi banyak. Agak bingung kan? Ini yang kelas atau yang gender ya. Ini yang city atau yang kelas ya. Jadi kan agak repot kalau misalkan kita pakai si scikit-learn kayak gitu. Tapi ya ini adalah opsi gitu ya. Saya tampilkan opsi-opsinya. Nah, kemudian kita cukup berbeda. Di sini ada label encoding di provide si scikit-learn. Jadi in label encoding, each category is assigned a value from 1 to n, through n gitu ya. Jadi nggak banyak kolomnya. Jadi misalkan ini ya kelas, kita lihat dulu. Kolom kelas itu kan ada A B C D E. A B C D E. A B C D A. Jadi ada 4 kelas A, B, C dan D. Ini akan hanya sama, orang ini kelasnya sama dengan orang yang pertama gitu. Jadi kita lihat hasilnya kayak gimana kalau kita pakai label encoder. Kita bisa import dari scikit-learn preprocessing juga, masih sama. Kita fit transform kelas. Nah, lalu kita bisa juga cek ya tipe datanya dan juga shape-nya, ukurannya. Kalau yang tadi tipenya masih objek dan objek, lalu kita lihat kalau di sini jadi apa. Nah, yang kelas A itu jadi 0, kelas B jadi 1, dan seterusnya. Yang kelas A yang terakhir ini jadi 0 juga karena dia kan sama-sama kelas A gitu kan ya. Nah, tipenya pun integer ya tentu saja, karena kita mau mengubah dari suatu string categorical jadi suatu angka yang bisa dibaca oleh komputer dalam model machine learning biasanya kan kayak gitu. Nah, jadi dia shape-nya ada 5 karena ada 5 inputan dan dia akan keluar juga 5 output gitu. Nah, kemudian juga ada ordinal encoding. Jadi ordinal encoding itu ya seperti label encoding. Cuma beda ini aja ya. Kalau ordinal itu kan lebih apa ya, berasosiasi dengan suatu yang bertingkat. Contohnya, kalau SD, SMP, SMA itu kan tingkatannya SD dulu baru SMP lalu SMA kan. Meskipun dia juga tidak ada nilai kontinu SD, SMP, SMA suatu kata-kata ya, suatu kategorik. Sama kayak laki-laki perempuan. Tapi laki-laki perempuan kan tidak bisa ditingkatkan, diberi peringkat gitu kan. Warna juga biru, kuning, hijau kan kita nggak tahu warna mana yang lebih tinggi nilainya kan, mereka setara gitu kan ya. Nah, itu bedanya kayak gitu. Nah, jadi ordinal encoder sama pakai scikit-learn.preprocessing. Nah, lalu kita fit transform. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jadi sama ya, cuma dia punya array-nya itu berbeda aja. Yang tadi itu array 1 dimensi, sekarang jadi 2 dimensi nih. Kayak gitu. Nah, oh ya, note ya, ini ada note juga. It will be error if input more than one. Jadi namanya juga label encoder ya. Nih, namanya aja label encoder. Jadi dia harusnya punya satu kolom. Nah, makanya untuk satu kolom kalian bisa pakai label encoder. Tapi kalau misalkan multi kolom, misalkan untuk variabel x-nya gitu ya, biasanya kan multivariat gitu kan. Nah, itu pakainya ordinal encoder. Nah, biar gak error. Jadi kalau kalian untuk variabel y, kalian pakai ini. Untuk variabel x pakainya yang ordinal.
Nah, kayak gitu. Itu penggunaannya. Kalau tanpa library pun sebenarnya kalian bisa ya, tinggal pakai dictionary. Ini misalkan temperaturnya ada very cold, cold, warm, hot, very hot gitu kan ya. Kayak udah kayak dispenser ya. Nah, kemudian untuk ini temperatur ini kita jadikan suatu data frame dan kita buat dictionary. Misalkan very cold itu jadi 1, cold itu jadi 2 sampai hot. Very hot itu 5, hot itu 4 dan warm itu 3. Jadi kita kasih dictionary kayak gini. Cuma agak take time ya, kalian harus bikin dictionary. Oke, kalau variabelnya 1, jenis kategorinya cuma 5 kayak gini. Tapi kalau banyak kan PR juga buat kita. Tapi ini saya contohkan aja karena ini adalah suatu opsi yo, yang kalian bisa gunakan. Jadi kalian tinggal nama data frame kalian temperatur.map gitu. Di mapping pakai apa? Pakai dictionary temperatur, temptic yaitu. Kita lihat df-nya. Nah, jadi seperti ini. Kita ubah ya, yang tadinya seperti ini jadi seperti ini. Kayak itu. Oke. Kalau di machine learning ya, misalkan kita punya data breast cancer gitu ya. .csv ini adalah suatu link URL, kalian bisa input data ya. Import data I mean ya. Jadi kalian bisa import data pakai Pandas, langsung read CSV based on URL gitu. Sebenarnya enaknya kayak gitu sih. Nah, jadi tinggal kalian dataset.head setelah di read ya, read CSV. Nah, ini nggak ada headernya memang di dataset ini, jadi nggak apa-apa. Nah, ini kategorik semua nih. Nah, ini cocok buat kita latihan untuk encode-encodean. Kita ambil value-nya misalkan di sini. Lalu lihat shape-nya ada 286 row baris, ada 10 kolom. Kalau lihat row pertama ya. Yang ini ya, row pertama. Kita akan ubah ini yang paling kanan. Ini sebagai variabel Y. Nah, sedangkan ini variabel X. Jadi makanya kita exclude ya. Yang ini min 1 itu alias paling kanan. Nah, kita exclude untuk variabel X dan kita ambil yang min 1 untuk variabel Y. Jadi kita intinya di sini adalah membuat ini menjadi variabel Y dan sisanya menjadi variabel X kayak gitu. Nah, sudah kita bisa biasa ya train test split misalkan kalau kalian mau pakai data train data test. Oh, sepertinya ada yang error. Apa nih? X-nya nggak ada. Oh, ininya belum di run ya barusan ya. Baru dijelaskan belum di run. Oke, kita run. Lalu kita lihat ekstranya kayak gimana. Nah, seperti ini ya kayak tadi lah, tapi bedanya dia nggak ada ini recurrent event sampai no doang, no yes kayak gitu ya, no or yes gitu. Ini no, ini yes kayak gitu. Nah, setelah kita ubah menjadi data train data test, nah kita encode gitu ya. Nah, tapi di sini berbeda, nggak kita fit transform, tapi kita fit. Nah, lalu setelah di fitting untuk data train, ya, misalkan nih kita jelaskan dari awal deh ininya. Kita import kayak biasa ordinal encoder. Kemudian ordinal encoder itu kita fitting ya, kita define ke dalam suatu variabel lalu kita fitting. Yang di fitting ya data train kita, xtrain. Lalu kita transform untuk xtrain dan xtest karena kalau di fit doang itu belum ditransform gitu. Baru di latihan tapi belum diubah gitu kan. Nah, kemudian kenapa yang tadi di awal-awal langsung fit transform gitu, nggak fit dulu baru transform ya bebas ya sebenarnya. Cuma karena tadi nggak ada data test, jadi kita nggak perlu fit dulu baru transform, langsung fit transform aja. Nah, kalau di sini kita lihat X-ray-nya udah jadi suatu angka kan. Nah, kemudian kalau X-ray shape sama seperti tadi sebenarnya. Cuma ini kenapa 191 ya, kenapa nggak 286? Tadi 286 masih ya 286 karena tadi ya X testnya ya, kalau kita tambahkan X test ya pasti jumlahnya 191 tambah row dari X test akan 286 juga. D-type integer ya atau float. Oh ya, float ini karena ada titik-titiknya ya, jadi dia tidak 3.0 kemudian 0.0 gitu. Bentuknya float ya, intinya adalah dia tidak berbentuk kategori lagi, sudah numerical. Nah, kalau si label encoder seperti saya bilang, nah ini cocoknya digunakan untuk data untuk Y gitu, variable dependent. Kita fit, kita transform tapi bukan untuk X train tapi Y train. Lalu kita transformnya untuk Y train dan Y test. Kita lihat. Nah, jadi 1010 ini ya. Kayak gitu. Bagus. Kita sudah bisa mengconvert yang tadinya dari categorical menjadi suatu numerical. Nah, tapi masalahnya adalah
tidak semua model machine learning itu bisa diinput menggunakan label encoder dan juga ordinal encoder. Nah, kita contohkan ya, kita pakai regresi logistik. Kita tadi punya 9 variabel bebas. Nah, ini hasilnya bagus ya. Kita bisa prediksi data kita, y kita ini, y tes kita, y prediksi, y head, y topi. Nah, kita kalau lihat koefisiennya, nah nggak make sense karena kita punya 9 variabel bebas dan ini outputnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Padahal regresi logistik untuk satu variabel kategorik itu harus punya satu beta kan. Nah, jadi nggak make sense. Kalau kalian belum paham maksudnya apa nggak make sense ini, kalian bisa pelajari mengenai regresi logistik. Bahwa koefisiennya itu harusnya sebanyak kategorinya gitu kan. Sedangkan di sini 9 kategori, tapi setiap kategori itu punya subkategori kan. Misalkan tadi gender punya laki-laki perempuan, padahal kita butuh beta laki-laki, beta perempuan gitu kan. Nah, itu kalian bisa pelajari lagi. Jadi ini sebenarnya kurang valid atau kurang cocok ya kalau kita gunakan label encoder dan apa tadi ordinal encoder untuk beberapa algoritma dan mayoritas malah. Jadi kita butuh one hot encoding. Jadi one hot encoding itu powerful sekali. Nah, ini contohnya kalau kita pakai one hot encoding, kita sama pakai regresi logistik ya nanti di sini. Kita run aja dulu, cukup cepat aja. Karena ini skripnya bisa dibangun oleh teman-teman, di copy dari yang atas gitu ya. Ini kan tadi sudah ada yang atas gitu kan ya. Ini juga udah ada, tinggal di satukan dalam machine learning ini. Nah, kalian kalau lihat model koefisien beta itu akan banyak. Nah, ini adalah yang benar ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kelemahannya, tapi ada kelemahannya juga ya. Kalau one hot encoding berarti kan kita kalau punya beta sebanyak ini berarti kan kita kolomnya juga banyak. Kalau kita lihat x.shape ya, yang tadinya itu 286 9 kita menjadi berapa nih? Ada 43 kolom gitu kan ya. Nah, kenapa 43? Kalau kita coba looping. Nah, ini kan ini sebenarnya ada 9 sih. 1 2 3 ke bawahnya ada 9 variabel, tapi kan ke kanannya atau setiap variabel itu punya kategori sendiri-sendiri. Kalau kalian jumlahkan lalu dikurangi 2, 2 itu adalah variabel y ini. Nah, ini dikurangi 2. Ya, ke bawah kita coba. Hasilnya akan 43 gitu kan. Nah, 43. Jadi menjadi terlalu banyak kolom. Nah, tadinya 9 variabel jadi sekian banyak gitu kan. Nah, itu kadang kala membuat model kita runningnya lama. Kemudian ya macam-macam implikasinya. Misalkan nggak menemukan hiperparameter yang optimum. Nah, makanya kita kadang butuh menghindari one hot encoding. Makanya nanti di video selanjutnya kita bahas avoiding one hot encoding kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Tapi kalian sudah bisa ya dari atas sampai bawah kita bisa pakai macam-macam banyak library. Dan ya semoga bisa diterapkan juga ya dan bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.